Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dan sanak Pro 4 di mana saja bubuhan pian. Malam hari ini Ulun mengawaniakan bubuhan pian lagi di acara Madihin Syair Bakisah. Ulun lawas bana sudah kada terdapat sidini dan ulun hendak mendengar kabar dulu. Sebelum kita mendengarkan kabar soal malam hari ini, kita akan membahas tentang syair Siti Zubaidah yang part kelima. Ulun hendak mendengarkan kabar soal haji kita nih, karena sudah kloter 2 malam hari ini sudah tiba di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar Pian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdapat pulang kita malam nih. Iya. Bulan-bulan gak pertemuan nih. Makanya itu. Kabar benar kah Pian mengurusi bagian haji nih? Ya, alhamdulillah semenjak 1 April 2024 dilantik sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Nggih. Kita sudah menyusun skema dari pasporan kemarin, Nggih. kemudian manasik masal, Nggih. launching batik haji, kemudian senam haji, Nggih. sampai 2 kali manasik untuk tingkat kota Banjarmasin yang dikelola oleh penyelenggara haji dan umrah, Nggih. dan 8 kali itu dikelola oleh 5 KUA sekota Banjarmasin Nggih. dengan jumlah yang melunasi itu 578. Namun 2 orang yang moratorium menunda Ya. di tahun yang akan datang. Jadi itu skala prioritas. Dan alhamdulillah 576 itu terbagi menjadi 6 kloter. 6 kloter Nggih. tergabung dari 2, kemudian ada 8, 12, kemudian 16 dan 19. Dan alhamdulillah laporan terakhir pada malam tadi Nggih. pukul 10:25 dari Madinah, Bandara Madinah, itu menuju ke debarkasi Banjarmasin. Nggih. Itu landing pada pukul 10:25 dan berangkat mereka waktu Arab Saudi itu pukul 4 subuh. Nggih. Nah, dan alhamdulillah berangkat tanggal 12 Mei 2024 dan mereka kembali ke tanah air pada hari kemarin itu 24 Juni. Jadi kalau kita hitung kalender itu kurang lebih 42 hari pulang pergi di perjalanan. Jadi 40 hari mereka melaksanakan prosesi ibadah haji. Dan alhamdulillah dari 320 kloter 02 PDJ Banjarmasin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya. Ini ulunnya sampai kemarin tuh ngurus paspor tuh sampai ke Palangkaraya. Masya Saking penuhnya imigrasi di sini sampai bulan Desember. Ya. Saking istilahnya orang antusiasnya sudah tuntung bahaji. Ya. Banyak yang mulai paspor gesan umroh. Ya. Jadi ini luar biasa benar lah Kalimantan Selatan. Ya. Dan tahun depan kayak apa nih Pak Haji? Lebih banyak lagi ke kuota yang diberikan Indonesia gesan Banjarmasin atau Kalimantan Selatan? Kita kan sebenarnya tergantung yang melunasi. Nggih. Nah, kota kita umpamanya ada 700, nah sesuai dengan jumlah penduduk kita. Jadi yang melunasi hanya 578 kemarin. Dan itu sudah ditutup pada sesuai dengan apa regulasi yang ada. Nggih. Dan sesuai dengan urut porsi. Ini kan kemarin yang tahun 2011 pelunasannya. Nggih. Nah, tahun ini mungkin yang 2012 karena panjangnya antrian itu, dan juga haji tetap menggunakan tagline haji ramah lansia. Dan ini alhamdulillah untuk Banjarmasin kita tidak ada kendala
walaupun ada kendala-kendala kecil tapi cepat teratasi dengan baik dengan tim yang solid. Kemudian petugas-petugas daerah yang sudah terlatih, terbiasa dan sudah berpengalaman, dan juga di bawah PPIH Debarkasi Banjarmasin yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau dengan tanggap mengarahkan kami di daerah sehingga tidak ada kursi yang kosong dalam pemberangkatan menuju Arab Saudi, baik di Mekah atau di Madinah, sehingga tidak ada kursi dan pesawat yang kosong, Bung Awan. Jadi sifatnya itu adalah open seat namanya, sehingga Banjarmasin dapat kloter open seat itu ada 3. Nah, jadi ada kloter 5 nanti 1 orang, kemudian ada kloter yang lain, dan terakhir nanti ada kloter 17 itu ada 4 orang, ada 3 orang yang kloter sekian itu, jadi jumlahnya ada 8. Sehingga pelaksanaan haji dan umrah tahun ini dinilai cukup baik dan lebih baik dari sebelumnya. Tahun sebelumnya. Dan antusias masyarakat dan daripada jemaah tidak ada keluhan. Nah, alhamdulillah, tadi kita sudah ada juga menanyakan gimana pelayanan. Alhamdulillah Pak, terutama yang lansia, mereka bahu-membahu antara petugas kloter dengan petugas haji daerah PHD, TKHI, dan juga kerjasama ketua regu dan ketua rombongan. Sehingga kerjasama yang baik itu memang dari program Kementerian Agama ada istilah program manasik sepanjang masa. Jadi disiapkan, mereka betul-betul dibekali, dan itu inisiasi dari mereka sendiri, dibikin grup, dibikin bahasa kita itu struktur yang persiapan untuk haji yang akan datang. Ini 2024 sudah selesai. Ini disiapkan lagi haji 2025. Alhamdulillah. Mudahan sehat seberataan panitia Amin, hajinya. Alhamdulillah. Pendapatan pulang lawan tahun depan. Iya. Nah, kita malam ini ulun jauh banget sudah tertinggal Pak Haji syair Siti Hadijah nih. Siti Jubaidah. Siti Jubaidah kenapa jadi Siti Hadijah? Siti Jubaidah nih jadi kita semantu membuka sekalinya sudah yang kelima. Yang kelima. Pian rasanya yang ke-1 dan kedua. Nggih, 1 lawan 2. Nah, jadi dan alhamdulillah ini tetap kita gaungkan. Karena ini kekayaan sastra lisan. Bujur. Walaupun produknya ini dari jiran, di Malaysia, namun orang-orang kita Banjar secara mistis juga mereka meyakini bahwa kalau bahasa Banjar itu ada, Bung Awan, namanya babilangan. Nah, orang bahari, kayak Bung Awan kawin semalam kan, jadi babilangan ini tekanan ngapang ini aja, bahari itu. Nah, tapi kita tidak perlu memperdebatkan ramalan-ramalan sebetulnya. Nanti kan kalau ke syariah nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ini adalah kekayaan budaya yang kita ambil nilai-nilai positif, terutama motivasi kita melihat orang-orang dulu yang meluangkan waktunya untuk mengarang sebuah syair. Nah, ini yang kita gali, dan ini memang sangat langka. Saya sendiri menemukan bukunya ini di Jakarta, Bung Awan. Saat itu? Iya. Yang aslinya saya berjanji pada mau membawa yang aslinya. Itu yang aslinya bertulisan Arab Melayu, pegon. Nah, sehingga kalau anak-anak milenial yang tidak sempat belajar tentang menulis Arab Melayu, dia tidak bisa memainkan. Kalau orang sana tuh menyambatnya tulisan Jawi. Jawi lah. Jawi. Kalau kita Arab Gundul. Arab Gundul. Nah, itu orang bahari Arab Gundul, tapi bahasanya bahasa Melayu. Nah, ini ada juga yang Arab Gundul, bahasa Arab, ada yang perlu terjemah lagi, perlu ada ilmu nahwu, ilmu saraf, dan ilmu balaghah dan sebagainya. Dan kita pada malam hari ini, para pendengar semuanya, ini sudah part yang kelima lah. Nah, kalau ulun lihat titikasnya ini sudah menceritakan tokoh-tokoh sentral. Tapi sebelumnya ulun ulang kembali supaya kita lebih mengetahui
cerita tentang Siti Zubaidah ini ketokohan seorang perempuan yang tangguh menghadapi permasalahan, baik dari dia sebagai putri di sebuah kerajaan. Jadi di sini diceritakan memang ringkasan ceritanya bahwa Sultan Abidin saudagar muda. Nah, kemudian ada lagi tokohnya yang dikenal dengan Cucu Wangkang. Cucu Wangkang ini adalah seorang pedagang dari negeri Tiongkok, negeri tirai bambu ya. Nah, kemudian Siti Zubaidah ini adalah seorang putri dari kerajaan Kumbayat. Nah, Kumbayat ini diperkirakan itu di daerah Malaysia dalam ceritanya nih. Wallahu alam, ini apakah dongeng atau hanya legenda atau apa namanya cerita-cerita dari orang-orang Melayu ya. Nah, namun di sini di akhir cerita Sultan Abidin ini kawin dulu dengan Siti Zubaidah, melahirkan seorang anak yang namanya adalah Sultan Ahmad, Pangeran Ahmad. Nah, Ahmad Shah namanya ya. Nah, kemudian Sultan Abidin ini kawin karena dia menyangka istrinya yang bernama Siti Zubaidah itu tidak ketemu dia, dianggap hilang. Jadi menteri yang pergi ke negeri Cina ini, jadi kalau kita bacakan dulu, nanti kita bacakan syairnya supaya para pendengar mengetahui. Ini versi bahasa Indonesianya ya. Pada suatu hari seorang muda Cina, Cucu Wangkang, datang ke pelabuhan. Orang-orang yang berada di pelabuhan seketika itu berdiri dan menghadap saudagar muda Sultan Abidin. Saudagar muda menanyakan barang dengan apa yang dibawanya. Cucu Wangkang tertawa. Kemudian ia menyatakan bahwa banyak barang dagangan yang dibawanya. Lalu mempersilakan Sultan Abidin melihat orang barang dagangan yang dibawanya itu. Sultan Abidin sangat senang. Dia memberi jamuan makan dan minum kepada Cucu Wangkang. Ini ceritanya adalah kapal yang merapat ke pelabuhan di mana Sultan Abidin berkuasa. Hari telah sore, Cucu Wangkang mohon izin pulang. Sebelum melangkahkan kaki keluar, Cucu Wangkang memberitahu bahwa akan datang kembali ke tempat saudagar muda, Sultan Abidin. Beberapa hari kemudian Cucu Wangkang datang kembali ke rumah saudagar muda. Ia membawa barang dagangan berupa pinggan, mangkuk, dan benang emas, baik yang kasar maupun yang halus. Kemudian semua barang dagangan itu dibeli oleh saudagar muda dengan uang tunai. Sudah 3 hari lamanya Sultan Abidin menunggu kedatangan Cucu Wangkang. Namun Cucu Wangkang tidak kunjung tiba. Saudagar muda menyuruh pelayannya untuk mencari Cucu Wangkang di pelabuhan. Dia membekali pelayan itu sejumlah uang untuk mengangkut semua barang dagangan yang Cucu Wangkang bawa. Pelayan saudagar muda telah sampai di pelabuhan. Kemudian ia naik ke sebuah kapal milik Cucu Wangkang. Dalam kapal itu pelayan bertemu dengan juru tulis Cucu Wangkang. Tiba-tiba nahkoda mengatakan bahwa barang dagangan telah dibeli orang karena saudagar muda yang ditunggu tidak datang. Juru tulis sangat marah kepada nahkoda karena memberi tahu hal itu. Tak lama kemudian saudagar muda pun datang dan langsung memaki-maki nahkoda. Tiba-tiba Siti Zubaidah datang. Saudagar muda tercengang. Saudagar muda sangat mencintai Siti Zubaidah. Nah, di sini awal pertemuannya dulu. Nah, ya. Jadi Cucu Wangkang ini adalah seorang pedagang dari negeri Cina tadi, negeri Tionghoa. Dia mitra kerja Sultan Abidin. Ini awal cerita. Cucu Wangkang dan saudagar muda bertengkar, mereka masing-masing saling memaki. Jadi perseteruan karena tidak ada kesepakatan pada saat terjadi transaksi perdagangan. Agar bisa damai, mereka dibawa ke Balai Rong Sari dihadapkan pada raja. Namun pada waktu itu raja sedang berburu. Baginda raja telah pulang dari berburu, mereka menghadap kepada baginda raja.
Nah, Baginda Raja mempersilahkan masing-masing mengutarakan, kisahnya di sidang ini, permasalahannya. Saudagar muda lebih dahulu mengutarakan masalah saudagar muda, mengatakan bahwa cucu Wangkang telah berjanji akan memberikan semua barang dagangan. Akan tetapi semua dagangan telah dijualnya kepada orang lain. Nah, ini artinya tidak jujur ya. Siti Jubaidah tiba-tiba datang. Mendengar permasalahan itu, Siti Jubaidah memerintahkan agar semua dagangan itu diambil, baik yang telah terjual maupun yang belum terjual. Kemudian Siti Jubaidah mengatakan bahwa cucu Wangkang harus dihukum karena telah menyalahi adat. Baginda Raja menyetujuinya. Cucu Wangkang sangat marah kepada Baginda Raja Kumbayat. Cucu Wangkang mengatakan bahwa Baginda Raja telah memaksanya dan telah memperoleh suap dari orang lain. Baginda Raja Kumbayat sangat murka. Baginda memerintahkan hulu balangnya menangkap cucu Wangkang dan nahkoda dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, ini cerita awal ya. Di dalam penjara, cucu Wangkang menangis sambil memohon kepada Tepekong agar memberi pertolongan. Ini maksudnya keyakinan agamanya, Tepekong ya. Nah, dia berdoa. Sementara itu Raja Kumbayat menyuruh menteri dan hulu balangnya naik ke kapal dan semua orang Cina yang ada dalam kapal diserang. Dengan pertolongan Tuhan, orang-orang Cina yang selamat berenang hingga sampai ke negeri Cina. Wah, ini luar biasa ya. Setiba di sana mereka memberitahu peristiwa itu kepada Raja Cina. Cucu Wangkang dan nahkoda dipenjara oleh Raja Kumbayat. Ini awal bermula terjadi peperangan juga. Ya. Raja Cina sangat marah setelah mendengar berita itu. Raja Cina tidak sabar lagi membalas Raja Kumbayat. Namun emosinya dapat diredakan oleh ketujuh putrinya. Nah, dia punya 7 orang putri. Raja Cina lalu menyuruh ketujuh putrinya untuk mempersiapkan semua menteri dan hulu balangnya. Pada suatu hari Raja Kumbayat memperoleh berita bahwa kerajaan Cina sangat besar. Raja Cina mempunyai 7 putri yang cantik-cantik. Mendengar berita itu, Raja memerintahkan para menterinya agar datang ke negeri Cina untuk meminta salah seorang putri Raja Cina. Nah, ini supaya politik berdamai. Menurut sarang orang kan nih, bagaimana kerajaannya? Bujur. Nah, jadi ambilnya dulu anunya nih. Salah satu putrinya yang 7 tadi. Sementara itu, sebelum menteri pergi ke negeri Cina, Raja Kumbayat menawarkan kepada Raja Muda Sultan Abidin untuk memilih salah seorang raja Cina. Namun Raja Muda menolak tawaran. Nah, jadilah tawaran Baginda Raja karena ia belum ingin menikah. Ya. Ia mengatakan bahwa jika ingin menikah, perempuan dalam negeri pun cantik-cantik. Produk lokal jadinya. Ada usahain produk artinya internasional atau reguler lah. Ya. Pada suatu hari Raja datang menghadap ibunda Siti Rodiah. Jadi Raja Kumbayat ini bininya ngarannya Siti Rodiah. Nah, ibunda segera menyiapkan hidangan makan. Selesai makan malam, Raja Muda masuk ke kamar. Di tengah malam, Raja Muda bermimpi didatangi oleh 4 putri cantik-cantik. Dalam mimpinya, keempat putri itu hendak memeluknya. Tiba-tiba Raja Muda terbangun. Raja Muda duduk melamun mengenang kecantikan keempat putri itu. Kemudian Raja Muda duduk tafakur. Pagi hari sebelum fajar pagi terbit, Raja Muda Sultan Abidin telah bangun tidur. Ja'far Shiddiq dan Abdullah Tsani hendak sholat di atas genta. Raja Muda mendengar ada suara, ia sangat girang. Raja Muda lalu keluar dari kamar dan ikut sholat bersama. Dalam sholat itu Muhammad Muhyiddin yang menjadi imam. Nah, ini tokohnya ada beberapa lagi ini, Bung Awan. Yang pertama Ja'far Shiddiq, yang kedua Abdullah Tsani, yang ketiga Muhammad Muhyiddin. Nah, ini mungkin teman-temannya dari Sultan Muda atau Sultan Raja Muda atau Sultan Abidin. Selesai sholat, mereka berempat duduk sambil makan kurma. Dalam duduk-duduk itu Raja Muda mengajak ketiga orang itu pergi. Abdullah Tsani, Ja'far Shiddiq maupun Muhammad Muhyiddin menyetujui ajakan Raja Muda. Fatahul Zaman nama sebuah kapal. Nah, ini kapalnya ngarannya Fatahul Zaman. Sebuah kapal yang telah dilengkapi senjata. Mereka hendak pergi dengan menggunakan kapal tersebut. Sebelum berangkat, Raja Muda bernama tidak orang itu meminta izin kepada Raja Kumbayat. Nah,
Raja Muda mengatakan bahwa selama 12 bulan ini ia akan pergi ke negeri orang. Ini namanya akan berlayar ya. Baginda Raja dan Permaisuri merasa berat hati, namun Raja Muda terus memaksa, sehingga Raja dan Permaisuri dengan terpaksa mengizinkannya. Raja dan Permaisuri secara bergantian memeluk dan mencium Raja Muda. Baginda Raja Muda lalu memerintahkan para menteri untuk menyiapkan laskar dan hulu balang. Permaisuri memerintahkan Siti Bastari mempersiapkan perbekalan makan. Setelah kapal syarat dengan perbekalan, Raja Muda bersama rombongan berangkat. Raja Muda sambil menangis mengatakan pesan kepada para inang pengasuh agar menjaga ibundanya. Demikian pula Permaisuri, dia menangis sedih. Dia tidak ingin berpisah dengan anaknya Raja Muda. Kapal yang ditumpangi Raja Muda itu melaju. Makin hari makin jauh. Dalam perjalanan itu, Ja'far Shadiq yang memimpin semua hulu balang, Abdullah Tsani menjadi juru tulis, dan Umar Baqi menjadi panglima perang. 3 hari 3 malam Raja Muda bersama rombongan dalam perjalanan. Sesaat Raja Muda sedih karena teringat ayah dan ibundanya. Selain itu, Raja Muda teringat pada mimpinya. Raja Muda bersama rombongan hendak pulang ke negerinya. Di tengah perjalanan pulang, Ja'far Shadiq dan Umar Baqi meneropong dan melihat ada sebuah daerah yang sangat indah. Kemudian Raja Muda bersama rombongan menuju daerah itu. Raja Muda bersama rombongan hampir sampai di daerah yang indah itu. Raja Muda memerintahkan agar genderang dan meriam dibunyikan. Orang-orang disuruh berdiri sehingga terlihat banyak orang. Tidak lama kemudian Raja Muda sampai di daerah yang indah itu. Daerah yang indah itu adalah Pulau Peringgai. Kalau orang Banjar menyambatnya Pulau Peranggi. Oh, okay. Nah, makanya ada bahari kalau wadai apam peranggi. Nah, ceritanya nih kaitannya lah. Wallahu alam Jepang riwayatnya lah. Tapi orang menyambat tuh Pulau Peranggi bukan Pulau Peringgai. Peringgai ini mungkin bahasa Melayunya ya. Saat tinggal di Pulau Peringgai itu, Sultan Abidin sering bertemu dengan Siti Zubaidah. Mereka saling jatuh cinta. Nah, ini ceritanya. Jadi Sultan Abidin ini adalah anak Raja Kumbayat. Kerajaan pulau ini tadi, ampun Siti Zubaidah, namanya Pulau Peringgai. Pada suatu hari Sultan Abidin bersama rombongan datang ke tempat Siti Zubaidah. Keluarga Siti Zubaidah menyambutnya dengan baik. Tidak lama kemudian, keluarga Siti Zubaidah mempersilakan Sultan Abidin dan rombongan pindah ke Balairung. Beberapa hari kemudian, Sultan Abidin bersama rombongan datang kembali ke rumah Siti Zubaidah. Sultan Abidin hendak meminang Siti Zubaidah. Kedatangan Sultan Abidin bersama rombongan disambut dengan baik. Kemudian dalam pertemuan itu mereka memutuskan perkawinan Sultan Abidin dengan Siti Zubaidah. Ceritanya, setelah berangkat dari kerajaan Kumbayat, dia meninggalkan orang tuanya didampingi oleh 3 orang tadi. Juru tulisnya tadi ada Ja'far Shadiq, Abdullah Tsani, kemudian Umar Baqi panglima perangnya, Muhyiddin itu imam sholatnya tadi. Nah, ini kan dalam cerita ya. Nah, dia kawin tanpa dihadiri oleh abahnya. Artinya kawin di Pulau Peringgai tadi. Nah, perkawinan Sultan Abidin dengan Siti Zubaidah dilaksanakan dengan sangat meriah. Selesai perkawinan, Sultan Abidin mengajak Siti Zubaidah pulang ke negeri Kumbayat. Mereka hidup rukun dan bahagia di negeri Kumbayat. Artinya dari Pulau Peringgai tadi dia ke kerajaan Kumbayat. Utusan dari negeri Cina datang ke negeri Kumbayat. Setiba di negeri Kumbayat, Raja Kumbayat langsung membunuh utusan Raja Cina. Karena dia memenjarakan cucu Wangkang tadi. Nah, kisahnya ini. Raja Cina, beberapa orang utusan Cina datang menyelamatkan diri pulang ke negerinya. Setiba di sana mereka memberitahu kepada Raja Cina bahwa beberapa orang utusan telah dibunuh oleh Raja Kumbayat. Seketika itu Raja Cina menyuruh para menterinya untuk mengumpulkan seluruh hulu balang dan rakyatnya, menyerang lah. Perang Raja Kumbayat melawan Raja Cina terjadi dengan sengit. Bala tentara kedua kerajaan itu banyak yang mati dibunuh. Peperangan terjadi dalam waktu berbulan-bulan. Ya lawas mana ceritanya lah. Pada suatu hari Siti Zubaidah dengan temannya oleh Siti Juhriyah pergi mencari suaminya.
Sultan Abidin karena perang kan ditinggalkan. Ini nih yang sedang berperang melawan pasukan Raja Cina. Pada waktu itu Siti Zubaidah sedang hamil dan sudah waktunya melahirkan. Nah, dalam perjalanan mencari suaminya, Siti Zubaidah melahirkan seorang bayi laki-laki. Siti Zubaidah mengenakan cincin pemberian ayahnya kepada anak bayinya. Setelah itu Siti Zubaidah meninggalkan bayinya di tengah hutan. Di tengah perjalanan mencari suaminya, Siti Zubaidah bertemu dengan Nikabayan dan Kabayan. Nah, ceritanya. Sultan Irak bersama keempat saudaranya pergi berburu ke hutan. Mereka menemukan seorang bayi, anak Siti Zubaidah. Di tengah hutan itu mereka membawa bayi itu ke negerinya. Sultan memberi nama itu Raja Ahmad Shah. Nah, jadi digaduh oleh Sultan Irak. Jadi ceritanya ini mau udah melompat-lompat nih, dari Peringgai tadi sampai ke daerah Persia lah. Baghdad lah Cina, namanya Irak. Nah, Siti Zubaidah melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan Rakih, seorang perempuan berasal dari negeri Yunan. Nah, Yunan ini diperkirakan negeri Cina. Rakih meminta agar Siti Zubaidah membantu berperang melawan Sultan Muda. Mereka lalu berganti pakaian laki-laki dan berganti nama. Siti Zubaidah berganti nama menjadi Syahra dan Rakih berganti nama menjadi Nahra. Jadi menyamar. Mereka maju berperang melawan Sultan Muda. Dalam perang itu mereka menyamar menjadi tukang joget dan minta imbalan uang kepada para penonton. Kiran Suri, anak Raja Cina, tertarik pada joget Syahra. Kiran Suri membawa masuk Syahra ke dalam istana. Syahra itu ialah Siti Zubaidah. Dalam istana itu Syahra mendengar suara laki-laki yang sedang menangis sambil menyebut-nyebut namanya. Seketika itu Syahra teringat suaminya yang sedang berperang. Ia lalu melihat laki-laki yang sedang menangis itu. Setelah Syahra melihat, ternyata laki-laki itu adalah Sultan Abidin, suami yang selama ini dicarinya lakinya nih. Suaminya yang sedang dipenjara oleh Raja Cina. Syahra berusaha mendobrak pintu penjara dan membawa lari suaminya ke negeri Cina, ke negeri Yunan. Sultan Abidin luka-luka tangannya karena kena racun. Syahra segera mengobatkannya kepada Sultan Yunan. Pada suatu hari Sultan Yunan mendatangkan tamu Sultan Hindustan. Dalam bertamu itu Sultan Hindustan memberitahu bahwa Raja Cina telah mengalahkan Sultan Abidin. Sultan Yunan yang memberitahu bahwa dirinya habis mengobati Sultan Abidin, tidak lama kemudian datang bertamu Raja Irak. Raja Irak memberitahu bahwa dirinya telah menemukan seorang bayi di tengah hutan. Bayi itu bernama Ahmad Shah. Bayi itu tidak tahu asal usulnya kecuali di jarinya melingkar sebuah cincin yang dipakaikan oleh Siti Zubaidah yang bergelar Sahra tadi. Sultan Yunan segera mengetahui cincin yang melingkar di jari bayi itu. Setelah mengetahui cincin itu, Sultan Yunan mengatakan bahwa cincin tersebut milik Raja Kumbayat. Raja Irak segera menemui Raja Kumbayat. Sejak itu Raja Irak bergabung dengan Raja Kumbayat melawan Raja Cina. Dalam peperangan ini, bala tentara Raja Cina banyak yang tewas. Raja Kumbayat minta agar Raja Cina masuk agama Islam, tapi Raja Cina tidak mau masuk Islam. Oleh karena itu, Raja Kumbayat menangkap Kilan Cahaya, putri Raja Cina. Raja Kumbayat mengawinkan Sultan Abidin dengan Kilan Cahaya. Setelah menikah, bahtera kehidupan Sultan Abidin dengan Kilan Cahaya tidak bahagia karena Sultan Abidin teringat istrinya Siti Zubaidah. Pada suatu hari tanpa duga-duga Zubaidah bertemu dengan Sultan Abidin dan Raja Ahmad Shah. Sultan Abidin bersyukur kepada Tuhan. Sultan Abidin mengadakan pesta dan mengundang semua fakir miskin. Nah, ini ringkasan ceritanya. Artinya Siti Zubaidah ini adalah seorang putri dari pulau Peringgai atau pulau Peranggi. Dikawini oleh Sultan Abidin, melahirkan anaknya yang bernama Ahmad Shah. Ahmad Shah itu belum dengaran dulu, karena dia meninggalkan anaknya di tengah hutan, ditemukan oleh Raja Irak, digaduhnya. Nah, lahirlah Ahmad Shah. Perang dengan Cina, Sultan Abidin kalah, lalu dipenjara. Nah, mengetahui lakinya dipenjara oleh Raja Cina, dia menyamar dan dia menemukan kawan namanya Rakih yang bergelar Nehra dan inya bergelar Syahra. Nah, ini kisahnya. Nah, akhirnya
Raja Irak tadi bersatu karena melihat cincin si Ahmad Shah tadi. Dia bersatu menjadi dengan Raja Irak melawan Cina. Nah, Cina kalah, disuruh masuk Islam ke Dahakun, lalu penjara. Nah, putrinya diambil bini oleh Sultan muda, yaitu Abidin, bernama Kilan Cahaya. Tapi dia tidak bahagia. Dan bertemulah kembali dengan istri lamanya yang bernama Siti Jubaidah yang bergelar Syahra tadi. Dan habislah cerita ini. Jadi Pak Ulun ini kasarnya membuka menutup lah. Nah, artinya untuk ceritanya. Jadi sebelum kita membaca syair, kita harus mengetahui ikhtisarnya. Nah, jadi Raja Kumbayat artinya dia penguasa kerajaan Kumbayat. Nah, kemudian tokoh kedua itu adalah anaknya Sultan Abidin. Raja Kumbayat itu bininya Siti Rodiah. Nah, ini kita petakan dulu. Nah, supaya tahu para pendengar nih. Siti Jubaidah suaminya adalah Sultan Abidin. Dia adalah putri di negeri Peringgai atau di negeri Peranggi. Nah, ini sangat menarik kalau kita bacakan. Nah, para pendengar seberataan, ulun hendak melanjutkan kisah nang basairnya. Karena kada Abdul kalau kada basair. Nah, karena madihin sair berkisah. Nanti kita tutup dengan kesimpulan madihin. Kalau ada anak basair nih bubuhan pendengar silakan aja kada apa-apa. Nah, kita mulailah. Seorang bernama Kilan Samsu, guru kepada putri bungsu, tilik dan nadar di dalam kalbu, apa yang dikata semuanya tentu. Ilmu dipakainya sudah sejati, kepada Tuanku berbuat bakti, menyembah berhalanya tiada henti, sangat terus mata dan hati. Sultan muda mendengar titah, tunduk tersenyum paras yang indah, tidak menyahut barang sepatah. Ia pun bermohon seraya menyembah. Baginda pun sudah tahukan arti, anaknya belum bersuka hati, hendak mencari perempuan yang bakti, yang boleh bersama hidup dan mati. Adapun akan Sultan Bestari, kembalilah ia ke istana sendiri, diiringkan keempat muda jauh hari, berjalan bersama berpegang jari. Telah sampai Raja Mulia, salamnya rasa kata yang mulia. Datang anak dah keempat sebaya, mengangkat handangan sudah tersedia. Negerinya Cina terlalu besar, beribu hati menaruh askar. Menteri hulu balang kecil dan besar,
sehari-hari memegang setangkar. Nah, ininya mengesahkan Bung Awane. Artinya dalam syair ini tentang anaknya Raja Cina. Ya. Ini ngarannya tadi Kilan Samsu. Ini ada 4-7 orang lah. Nah, kemudian Sultan Muda ini mendengar titah. Sultan Muda tadi adalah Sultan Abidin. Nah, ini Raja Muda lah kita lah. Nah, lalu ceritanya melompat lagi tentang besarnya negeri Cina. Ini belum lagi terjadi perang, belum. Masih situasi yang aman, nyaman, belum ada pertengkaran, pertikaian. Jadi di sini diceritakannya bagaimana Cina itu punya beribu kati menaruh askar. Artinya banyak banget pasukannya nih kalau dihitung. Hulu balangnya ada nang halus, nang gana, nang kecil atau nang besar. Sehari-hari memegang setangkar. Nah, setangkar itu mereka sangkur itu nah. Nah, mengikuti pedang lah. Nah, jadi siap siaga kalau ada dari pihak-pihak luar yang hendak masuk. Nah, kemudian Cina ini kalau dia berbicara, ibarat semangatnya itu luar biasa. Di sini diceritakan bagaimana perkataan raja menggema itu suaranya menggelegar. Kalau dia memberikan semangat kepada pasukan negeri Cina ini. Nah, kemudian Sultan Abidin Shah ini karena apa? Beliau ini adalah seorang raja, putra daripada Raja Kumbayat. Tapi dia jabatannya sebagai raja muda. Raja muda itu maksudnya raja nang seniornya ada. Nah, kalau sudah kada raja muda lagi berarti dia bergelar sultan. Sultan bukan sultan muda. Sultan yang ya kita tuh raja di rajanya lah. Nah, kemudian Sultan Abidin ini dia senang berpetualang. Kita tuh ketujuh ya kayak Bung Awan apa traveling kah? Nah, bahasa ini traveling. Nah, traveling itu ketujuh perjalanan, menggali informasi sampai ini melihat sebuah pulau yang sangat indah. Ternyata pulau itu bengaran Pulau Piringgai atau Pulau Peranggi. Nah, disinilah dia bertemu dengan Siti Zubaidah yang menjadi tokoh dalam syair ini. Nah, setelah kawin dengan Siti Zubaidah, dibawanya ke negeri Kumbayat. Nah, setelah itu karena abahnya tadi Raja Kumbayat ini pernah menahan Cucu Wangkang, salah satu pedagang Cina yang sering membawa barang dagangannya ke kerajaan Kumbayat. Dan kemudian pernah juga beliau ini menyerang bahkan membunuh, sehingga terjadi dendam. Raja Cina pun menyiapkan menteri hulu balangnya untuk menggempur kerajaan Peringgai atau kerajaan Kumbayat maksudnya. Nah, Sultan Abidin ketika itu menyerang dan ditawan oleh Raja Cina. Nah, kemudian Siti Zubaidah waktu mencari suaminya ini dalam keadaan hamil tua. Akhirnya di tengah hutan dia melahirkan, ditinggal di hutan. Pada waktu itu Sultan Irak sedang berburu. Nah, jadi sedang berburu, menemukan bayi tadi, dan dia melihat ada tanda atau alamat di jarinya tadi. Karena waktu melahirkan yang membuang tadi anaknya tadi Siti Zubaidah, dia menyematkan sebuah cincin pemberian abahnya yang toknya itu bernama Raja Kumbayat. Disinilah Sultan Irak nanti menemukannya. Menemukan ini pada akhirnya apa? Dia melihat ada pusaka berupa cincin yang itu adalah milik Raja Kumbayat. Nah, dicarilah akhirnya Sultan Irak, bahasa Banjar gitu tuh bangka tendang sanak.
akhirnya lah. Iya. Disinilah Sultan Irak membantu Raja Kumbayat untuk berperang dan mencari Sultan Abidin. Nah, supaya jangan terjadi perpecahan, Raja Kumbayat ini ingin mengawinkan Sultan Abidin dengan Kilan Cahaya, karena dibantu oleh Raja Irak, Sultan Irak, Raja Cina tadi menjadi tawanan. Seharusnya dia diberikan supaya masuk Islam, tapi dia menolak. Dia lebih, artinya tidak akan bebas walaupun sejak masuk Islam. Ceritanya inilah akhirnya dia dipenjara. Nah, kemudian perkawinan antara Sultan Abidin dengan Kilan Cahaya tadi tidak membuahkan kebahagiaan. Bertemulah dia lawan bininya nang pengaran Siti Jubaidah, gelarnya Syahra. Nah, Rakeh tadi gelarnya adalah Nehra. Nah, ini pangkal ceritanya. Jadi kalau kita tidak mengetahui ikhtisarnya, kita kadang mengerti apa kisahnya ini. Jujur. Nah, disinilah kekayaan budaya Banjar yang sebenarnya ini dari luar, tapi ini menjadi satu mitologi atau juga budaya yang dijadikan orang-orang dahulu. Ya ulun bingung jopang awaneh. Kenapa syair ini diolah pengarannya babilangan nah. Tadi Ada kandungan mistiknya kah? Kalau melihat alur ceritanya ini, memang perjuangan seorang Siti Jubaidah ini luar biasa. Dia sangat mencintai lakinya, lalu mencari lakinya sampai ke tengah hutan kemana-mana. Sampai berita bahwa lakinya ditawan oleh Raja Cina. Raja Cina tadi. Lalu inya menyamar menjadi lelakian. Ngarannya Syahra, binian kawannya tadi si Rakeh tadi bengaran Nehra. Nah, lalu minta bantuan dengan Sultan Yunan. Nah, ini dalam ceritanya sangat menarik ini kita ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya syair orang Banjar, Siti Jubaidah ini termasuk bacaan wajib juga weneh. Nah, aku dahulu pernah juga kurang nih anak babilangan. Ritualnya kayak ini, membaca Fatihah dulu. Lalu disuruh nang anak minta bacakan tadi, Bung Awaneh. Ini buku lah. Nah, pilih di mana aja, di tengah kah, di ujung kah? Mau buka. Nah, aku di sini jajan. Baca Fatihah, baca sholawat. Nah, itu yang ulun jadi memikirkan dari mana sumbernya ini Bahari. Nah, apakah ini adalah strategi dakwahnya orang-orang ulama terdahulu dengan menggunakan budaya syair ini menarik perhatian orang untuk memeluk agama Islam. Nah, ini sangat luar biasa ceritanya ini. Kalau bahasa Indonesia ini kan sudah dikonvergensi, sudah dirubah. Kalau yang aslinya tuh bahasanya ngalih benar memahaminya. Nah, itu. Nah, ini lawan pendengar berataan, mungkin generasi yang dahulu pernah mendengarkan pembacaan syair Jubaidah. Ini sangat penting diketahui bahwa cerita ini adalah cerita beberapa tokoh. Kalau kerajaannya ada 4 nih. Pertama Kumbayat, kedua Cina, ketiga Persia tadi, Irak, yang keempat Yunan. Nah, kalau negerinya bernama Peringgai atau Peranggi. Ini adalah tokoh-tokohnya. Kemudian Siti Jubaidah ini tidak jelas siapa abahnya, karena di Pulau Peranggi tadi. Nah, di dalam cerita ini belum dijelaskan. Kemudian kalau Raja Kumbayat itu ngarannya memang Kumbayat lah. Kemudian mamanya bernama Siti Rodiah. Kemudian pengawalnya Sultan Abidin, Abdullah Sani. Kemudian Muhyiddin. Saya kungatnya siapa ngarannya gini. Sultan Abidin lah, Muhyiddin, Abdullah Sani, Umar Baki. Nah, jadi Umar Baki, Abdullah Sani, kemudian siapa lagi tadi Umar Baki, Abdullah Sani, Muhyiddin yang menjadi imamnya tadi dalam sembahyang. Nah, jadi ini beberapa tokoh ini kita petakan cerita-ceritanya tentang
kayak apa perjuangan seorang istri yang terpisah dari suaminya, yang mana suaminya dalam keadaan hamil istrinya adalah hamil tua. Akhirnya Siti Jubaidah menyamar menjadi seorang laki-laki ditemani kawannya Nihra. Ngarannya dahulu adalah Rakih. Dia minta bantuan kepada Sultan Yunan. Nah, ini sangat menarik kalau kita petakan lah. Nah, jadi pendengar seberataan generasi pian yang tahun kelahiran tahun 70 lah. Kira-kira ini encak mendengar dulu ada nininya itu berjalan sidin Bano. Dulu ngaran sidin mana? Ngaran sidin tuh Nini Niah. Sidin membawa lanjung. Jadi membawa syair. Karena dibacakan syair berbilangan orang ada menyumbang sidin sekian. Nah, itu ini luar biasa perjuangan sidin mempertahankan seni dan budaya. Jadi berat memang kalau jadi syair. Masih hidup lah Sidin? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Itu di daerah pesisir Pasar Terapung. Belum keinget sih meninggal tahun berapa, pokoknya tahun 2000-an lah sih meninggalnya. Nah, ini beliau bawa, jadi banyak orang yang ya bahasa itu anak mendengar syair Sidin lalu memberikan upah lah. Kerelaan aja. Sukarela. Sidin berjalan tuh sampai ke Kelayan. Jauh mulai Alalak Selatan itu. Dan memang yang dibawa Sidin syairnya itu sudah lapuk, bahkan tertinggal yang di belakang aja lagi. Nah, ketika melihat Ampun Kita lengkap waktu itu, sudah ulun sampulnya ulun baiki, ulun olah kan arsitek Banjarnya. Bukan melihat tuh sampul awalnya itu seperti apa. Nah, kalau syair Habar Kiamat itu ada ulun melihat nang aslinya. Ada juga, tapi yang terjemahnya ulun dapat tadi di Inhale yang dibari kawan pian semalam. Ya, berada di Tembilahan. Panjang perjalanannya 8 jam dari Riau. Jadi alhamdulillah kita dapat oleh-oleh. Nah, Siti Jubaidah ini karena sekarang zaman medsos, transaksinya lewat aplikasi-aplikasi. Ulun cari ada dapat juga. Tapi ini sebenarnya Ampun Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta. Ini yang menerjemahkannya Sri Sayekti Muhammad Jaruki. Jadi dari bahasa Jawa tadi diterjemahkan ke bahasa Latin Indonesia. Nah, ini diterbitkan dari cetakan pertamanya tahun 1997. Cetakan keduanya 2010. Jadi ini sudah 14 tahun. Bukan tahun lah edisi terbarunya adakah ini? Nah, apakah ada lagi atau ini yang memang terakhir lah? Nah, jadi pandangan berataan namun hendak nambah syair boleh aja kita sharing aja. Nah, karena 5 menit terakhir kita tutup lawan Bamadihin. Nah, makanya Madihin syair Bakisah. Nah, kita sambil coba kisahan Bujur makanya dari tadi di awal kita berkisahan dulu. Habis itu pian syair. Karena menutup lawan Madihin. Nah, jadi lengkap sudah kalau karena dalam Madihin itu ada syairnya. Ada pantunnya. Kemudian ada kisahnya. Nah, jadi kita kolaborasi seni budaya ini supaya lestari, supaya bagus, supaya anak cucu kita karena ke depan kada meninggalkan kekayaan orang lokal kita. Nah, jadi ulun pernah juga di hadapan orang Jerman Madihin. Sidin itu pendeta. Bukan ingat ngaran Sidin lah. Karena di Dijen Kebudayaan tuh pernah mundang ulun dulu. Mana sih Dijen Kebudayaan? Ngaran Sidin Hilmar Parit. Dirjen Kebudayaan, beliau senang budaya termasuk Madihin. Nah, pada waktu lomba Madihin di depan orang Jerman itu, orang Jerman tuh dia bisa bahasa Indonesia. Karena Madihin ada bahasa Indonesia dan campur-campur itu dia paham. Nah, lalu beliau itu menanggapi apa aja Sidin? Sidin di bangsa kami di Jerman tuh ada istilah bangsa Arya. Ada jenis kesenian yang mirip kayak ini juga Madihin juga, tapi bahasanya bahasa Latin kan, bahasa sana. Dan alat pukulnya juga ada, tapi bukan berupa rebana. Ya, kalau kita tuh rawis kah? Oh ya, merawis. Nah, halus-halus. Nah, jadi di sini ulun melihati bahwa
terjadinya akulturasi budaya itu termasuk Madihin ini juga berproses. Sehingga ada syairnya, ada pantunnya, ada puisinya. Biasanya menggunakan bahasa ulun apalah metafor. Nang bulan bisa bernyanyi istilahnya kan, padahal itu adalah bahasa puisinya. Nah di sini seni yang menyusun Madihin itu ada pantun, ada syair, ada puisinya. Nah ini yang sangat berat kalau bagi-bagi orang seni nang kada paham di seni. Nah makanya kada gampang memainkan Madihin secara struktural. Ini kan alhamdulillah Madihin sudah berkembang, termasuk ada yang Madihin humor, ya menjadi hiburan. Nah, kalau dulu ngarannya seni resitasi atau seni pertunjukan aja. Nah termasuk ulun mana bahari itu Madihin kada nang elit-elit nang sampai ke hotel-hotel itu jarang mana di muka rumah orang. Jadi di tengah lapangan gitu kan dulu. Tapi akhirnya naik level sampai ke luar negeri. Itu karena berproses. Iya betul. Jadi kita berharap lawan ya anak buah ulun dulu nang tergabung di BBM, belajar bersama maestro, silahkan mengembangkan seni Madihin ini. Tapi jangan dilupakan tatan pakemnya. Walaupun ini kada tertulis. Nah, lawan gunakanlah kata-kata yang santun, menyejukkan, memotivasi, juga melestarikan bahasa. Memang bahasanya dulu bahasa Banjar. Banyak ulun alhamdulillah juga ada basian kamus bahasa Banjarnya Bung Awan. Nah, lalu kita kawam ITH. Nah, artinya bahasa-bahasa yang lawas kada dipakai itu. Nah, apalagi Banjarmasin Kuala ini kan lebih kepada bahasa Indonesia. Nah, mungkin kayak daerah Kalua, daerah Tabalong itu mereka masih kental dengan logat. Nah, ada juga bahasa-bahasanya yang orang-orang ini bisa kada mengerti makna yang anunya. Nah, jadi ini sangat penting bagi generasi muda kita. Ini ada jawabannya nang Madihin hip hop dan macam-macam sebagainya. Nah, kira-kira ini dulu ulun akan menutup dengan Madihin. Madihin. Karena kan ada Madihin saya biasa, ada Madihinnya. Ada lengkap. Kahilir sampan kahilir sampan 7 muhara Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan pendengar ini semuanya, selamat bertemu, selamat berjumpa. Walau kita hanya lewat udara, lawan bung awan kita lah bersama. Maungkai kisah, maungkai cerita, Madihin sair bakisahnya lah programa, mengangkat budaya datun ini kita, tetap lestari sepanjang zaman masa. Siti Jubaidah tadi ulun kisahkan,
Seorang tokoh ini babinian, Pulau Peringgai itu di Baringaran. Pulau Peranggi ini diistilahkan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Tokohnya ulun sambatakan Raja Kumbayat, ini pamulaan. Siti Rodiah ngaran nang bini permaisuri jabatan. Sultan Abidin anak pamulaan. Sultan muda gelar di Baringaran. Pengawalnya ada 3 disambatakan. Abdullah Sani ini nang pamulaan. Umar Baki panglima nang menawan. Lawan pulang itu Muhyiddin ini di Baringaran. Supaya tahu tokoh dikisahkan, Siti Zubaidah dalam pencarian Sultan muda suami tersayang. Hanya sampai di sini madihin syair bakisah. Mudah-mudahan ini menjadi madah. Sebagai umat beragama nang maslahah, mengangkat kisah syair Siti Zubaidah, menambah ilmu lawan menambah berkah. Banyak membaca wawasan bertambah. Awan basatup langsung berhenti. Hadir setiap hari, betapa orang Manua menyajikan